Selanjutnya, peserta didik menunjukkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai surah An-Nas. Selanjutnya, peserta didik dapat menghafal dengan lancar tanpa ada kesalahan, yaitu surah An-Nas. Sebelum kita masuk pada tujuan pembelajaran kita hari ini, ada yang masih ingat pembelajarannya minggu lalu? Ada. Ya, coba apa? Tentang surah An-Nas. Ya, siapa yang bisa melafalkan surah An-Nas? Ya, coba nak. Di situ saja. Berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Misalnya kita berlindung dari godaan syaitan. Dari godaan syaitan. Contohnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ayo. Siapa yang selalu membaca Quran surah An-Nas ketika mau tidur? Iya, alhamdulillah. Jadi kita itu ya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyesatkan hati dan pikirannya manusia. Ya. Yang kedua, ya, sebagai penjagaan perilaku yang baik. Ya. Makna dalam surah An-Nas yaitu surah ini mengingatkan bahwa manusia rentan terhadap bisikan yang jahat, baik dari sesama manusia maupun setan. Ya, harus waspada ya dalam menjaga hati kita dan perilaku kita. Jadi contoh di dalam kehidupan sehari-hari kita tentang menjaga perilaku baik ya ketika kita menghadapi tekanan dari teman ataukah orang lain ya orang lain, misalnya ada yang menyontek, ada yang berbohong ya jadi kita harus mengingatkan ya pesan Quran An-Nas, yaitu kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bisikan setan yang menyesatkan. Yang ketiga, makna yang ketiga adalah bersikap rendah hati. Bagaimana makna surah ini? Surah ini menekankan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan seluruh alam. Ya, jadi sumber perlindungan. Hal ini mengajarkan pentingnya sikap rendah hati. Ya. Bersikap rendah hati. Jadi semua bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna surah An-Nas sebagai bentuk perlindungan, ya, sebagai bentuk perlindungan diri dari segala keburukan dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apakah kalian tahu bagaimana surah An-Nas dapat melindungi kita dari keburukan? Ada yang tahu? Iya, yaitu dengan melafalkan surah An-Nas. Nah, kemanapun, ketika kita mau tidur, ketika kita mau keluar dari rumah,
manusia yang dapat mengganggu iman dan ketenangan jiwa kita. Nah, itu adalah makna surah An-Nas. Ya, ada video animasi tentang yang berkaitan dengan surah An-Nas. Ya, ada setan yang ketika kita tidak membaca doa, ya, tidak diberi kepada Allah Subhanahu wa taala, datanglah setan
A few moments later. Coba semua sudah? Coba nomor 1. Siapa yang bisa nomor 1? Ya, Qul a'udzu birabbin nas. Ya, artinya apa nak? Ya, Tuhannya manusia. Yang kedua ayat 2. Ya, coba. Artinya? Ya, raja manusia. Ayat ketiga, ilahin nas. Ya, sembahan manusia. Yang keempat, min syarril waswasil khannas. Ya, dari kejahatan. Ayat kelima. Coba dibaca ayat kelima. Artinya? Yang membersihkan kejahatan di dalam dada manusia. Ayat ke-6, ayat terakhir. Ya, coba siapa yang bisa? Ya, coba. Minal jinnati wan nas. Apa artinya? Ya, dari golongan jin dan manusia. Ya, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ya, ya. Menyimpulkan materi kita hari ini. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Anas mengajarkan pentingnya memohon perlindungan kepada Allah dari segala keburukan baik yang tampak maupun yang tersembunyi, terutama gangguan dari bisikan setan